Rahayu Sami Pinanggi. Sedulur, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang benang merah antara kejawen dan Islam, reinkarnasi versus warisan genetik. Hukum hereditas Mendel menjelaskan bahwa jika bunga merah dikawinkan dengan bunga putih, pada bunga pukul 4 atau meribilis sp, akan banyak menghasilkan keturunan yang berwarna-warni. Dan pada keturunan yang kesekian kalinya akan ada alel atau keturunan yang akan kembali kepada galur murninya. Artinya, bahwa keturunan kesekian kali dari perkawinan tersebut akan menghasilkan anakan dengan DNA yang sama persis dengan sang ayah atau sang ibu leluhurnya, membawa keseluruhan hereditas milik induk asalnya, sehingga akan kembali menjadi bunga merah dan bunga putih yang persis sama dengan induk asalnya. Itulah hukum yang ingin dijadikan referensi oleh Mas Dikontole untuk menjelaskan mengapa orang Jawa sering mendapatkan titisan dari leluhurnya. Leluhur orang Jawa akan menitis kepada raga manusia yang memiliki DNA yang sama. Mas Dikontole bahkan meyakini bahwa hal ini berlaku umum pada semua makhluk hidup. Kadang pemahaman ini disandingkan dengan pemahaman reinkarnasi. Memang faktanya, Mas Dikontole menemukan beberapa kesamaan dalam kebetulan yang bisa diterima akal sehatnya. Dia terenyak mendapatkan kenyataan ini. Apakah ini sebuah kepastian? Dia sendiri pun belum mampu menjawabnya. Siapakah sebenarnya yang menitis? Entitas yang manakah? Ada jiwa, ruh, akal atau ilmu, ada raga. Semua memiliki potensi yang sama untuk menitis. Dia juga harus mengeksplorasi lebih jauh untuk menguak kebenarannya. Orang yang mendapatkan titisan leluhurnya disebut sebagai orang masa lalu. Inilah pemahaman baru bagi Mas Dikontole, yaitu manusia yang keberadaannya konon fotokopi orang dari masa lalu. Sebab terdapat DNA yang nyaris hampir sama dengan leluhurnya tersebut. Baik dari genotipnya maupun fenotipnya, tampilan luar, semuanya nyaris sama. Hanya nanti yang membedakan adalah pengajaran lingkungan dan orang tua, yang akan membentuk perilaku dan kepribadiannya. Kejadian ini bukan suatu kebetulan. Adalah sebuah siklus alam yang akan terjadi 500 hingga 700 tahun sekali, siklus yang akan selalu berulang. Bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Seperti yang terjadi pada contoh bunga mirabilis sp yang diteliti Mendel. Dan Mas Dikontole percaya bahwa hal ini terjadi juga pada makhluk hidup lainnya. Namun kembali kepada pertanyaan, entitas apakah yang menitis? Tidak selalu orang-orang masa lalu akan menitis kepada anak keturunannya dengan garis keturunan yang lurus, lebih banyak kadang malahan menitis kepada garis keturunan yang menyamping. Ini disebabkan karena garis keturunan yang lurus biasanya banyak mewarisi harta dan tahta. Oleh karenanya raga mereka banyak dikotori nafsu dunia. Raga yang kotor sulit untuk ditinggali mereka. Maka mereka memilih menyamping, menitis, kepada raga-raga yang masih tergolong bersih. Para leluhur yang menitis, mereka terhijab di dalam raga-raga masa kini. Keadaan ini sering menimbulkan frustasi tersendiri. Banyaknya informasi, pemaknaan syariat masuknya agama perihal akidah dan tauhid, membuat keraguan tersendiri. Pemaknaan dan penghayatan yang keliru, mengakibatkan keberadaan mereka ini terabaikan. Diabaikan oleh raga baru mereka sendiri. Padahal sejatinya, mereka adalah bagian dari hidup manusia itu sendiri. Sebuah instrumen yang melengkapi. Ibarat pesawat tempur, maka merekalah persenjataannya. Nah, bagaimana ceritanya jika ada sebuah pesawat tempur, di mana sang pilot tidak mengetahui cara menggunakan atau mengoperasikan sistem persenjataannya? Bahkan ironisnya lagi, sekedar memahami jenis pesawatnya saja, sang pilot sering kesulitan.
Maka akibatnya, terlihat nampak dalam tampilan luarnya, orang-orang ini sering dalam galaunya sendiri-sendiri. Mereka seperti terjebak dan berada di kehidupan masa kini dan masa lampau. Banyak dari mereka mengalami krisis kepercayaan diri. Mereka kehilangan orientasi, sehingga berdampak kepada karir mereka di kehidupan real. Hal inilah yang mesti diantisipasi. Ketika badan halus, orang-orang masa lalu masuk ke dalam raga masa kini. Mereka akan kehilangan jati dirinya, mereka kehilangan sebagian besar memorinya. Inilah hukumnya, yang menyebabkan orang-orang masa lalu tidak mampu berkiprah sebagaimana dahulu semasa dia hidup. Sebagaimana sifat cahaya ketika cahaya memasuki materi, maka cahaya akan kehilangan sifat gelombangnya. Padahal gelombang memiliki kemampuan menyimpan database informasi. Persis ketika kita download melalui Bluetooth. Maka jika sifat gelombangnya tidak ada, cahaya akan kehilangan kemampuan menyimpan informasi, sebagian besar memorinya akan hilang. Mereka menjadi lupa siapa nama dirinya. Bahkan sebagian ilmu kesaktiannya juga banyak yang hilang. Oleh karenanya perlu dibantu orang lain yang mengenalinya. Menunjukkan siapa jati dirinya sesungguhnya. Sehingga diperlukan orang yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan siapa mereka. Selain kehilangan memorinya, mereka juga kehilangan banyak kemampuan, seperti ilmu kesaktian dan lainnya. Untungnya hal ini tidak menetap, informasi masih bisa dipanggil kembali. Seperti jika kita membuang folder kita ke kotak sampah, recycle bin, maka kita masih bisa memanggilnya lagi. Sayangnya ini tidak berlaku jikalau mereka sudah reinkarnasi berkali-kali. Terlalu banyak memori yang lost. Dari kebiasaan-kebiasaan mereka, dari cerita-cerita mereka, dan juga rasa-rasa yang terus mengikuti jiwa mereka. Ungkapan makna, dan ketinggian budi bahasa. Serta yang paling utamanya, adalah dari frekuensi energinya. Mereka akan bisa dikenali. Seperti mengenali jenis gula, banyak jenis gula, ada glukosa, maltose, sukrosa, dan lain-lain. Namun hal ini memerlukan experience. Jangan sekali-kali mencobanya, sebab jika tidak kuat bisa berbalik, energi mereka akan menyerang kita. Dan jantung bisa mendadak berhenti. Perlu latihan pengolahan jiwa, memperkuat batin terlebih dahulu untuk mampu bertemu mereka. Maka karena inilah para penempuh jalan spiritual, diharapkan tidak berlama-lama di wilayah ini. Mereka datang dengan rasa mendominasi menguasai tampilan mereka. Sebagaimana keadaan saat dia meninggal. Jika mereka meninggal dalam kondisi jiwa yang merana, sebab cinta, kekuasaan, pengkhianatan, dalam kesedihan yang amat sangat, maka mereka akan senantiasa dalam kesedihannya. Energi ini begitu kuat memapar kita, seperti efek radiasi saja. Kita tak akan mampu menolaknya, jiwa kita yang tidak terlatih akan terhempas karenanya. Sehingga kita pun akan diaduk-aduk rasa bila mengikuti rasa mereka ini. Dan bagi raga barunya, hal ini sangat menyiksa sekali. Saya ibaratkan, raga baru semisal bohlam kapasitas 5 watt. Bayangkan jika energi yang masuk bisa 10.000 watt. Bagaimana keadaannya jika arus listrik 10.000 watt tiba-tiba menghantam bohlam yang hanya memiliki kapasitas 5 watt? Kalau tidak terbakar ya pasti putus. Maka banyak sekali yang kemudian menjadi gila, jika sembarangan memanggil mereka masuk ke raga, tanpa kekuatan batin yang memadai. Oleh karenanya, raga barunya ini perlu ditempa, dilatih terus oleh mereka sebelum mereka benar-benar mampu menyatu di dalam raga barunya ini. Hal inilah yang membuat orang terbanting-banting. Sehingga raga baru seringkali tersungkur tanpa daya. Tanpa mengerti kenapa keadaan dirinya bisa seperti itu. Keadaan dirinya seperti terbelenggu, dalam ketak pengertian mereka sendiri. Mengungkap misteri orang-orang masa lalu.
Penyusuran dan pengamatan Mas Bikontole benar-benar melelahkan untuk mengungkapkan siapa sesungguhnya jati diri sang penjaga ini. Banyak sekali pemahaman agama menentang usaha eksplorasi ini. Label bid'ah, syirik, kafir dan atribut lainnya yang senada dengan itu, banyak disematkan kepada dirinya yang sedang melakukan eksplorasi. Pemahaman setiap agama seperti bertentangan, bahkan seperti saling menafikan. Namun realitas ini di masyarakat benar-benar nyata dan banyak sekali orang yang mau bersaksi tentang hal ini. Bagi orang yang mengalami keadaan ini merupakan suatu kebenaran. Meskipun bagi penentangnya hanya dianggap sebagai ilusi ataupun penyakit psikologis belaka. Pemahaman Islam paling keras menolak adanya fenomena ini. Sungguh aneh bagi Mas Bikontole, bukankah banyak disebutkan di ayat Al-Quran atas fenomena ini? Mengapakah mayoritas Muslim enggan untuk menjadi saksi atas kebenaran kitabnya sendiri? Bahkan mereka menafikan dan menolak keras keberadaan mereka-mereka ini. Keberadaan kesadaran ini malahan diakomodasi oleh pemahaman Hindu dan kejawen. Jika kesadaran mereka yang kejawen saja berani dan mampu menjadi saksi, berarti ada kebenaran dalam mitos di kesadaran masyarakat perihal adanya sang penjaga ini. Sebab tidak mungkin suatu hal bisa menetap kuat dalam kesadaran kolektif manusia, jika tidak ada kebenarannya. Inilah keyakinan Mas Bikontole. Pemahaman Hindu menyebutnya sebagai fenomena reinkarnasi. Pemahaman kejawen menyebutnya sebagai mitis. Mengapakah Islam tidak mengakomodasi keadaan ini? Ataukah kita yang tidak mampu memaknai? Malahan asyik memperebutkan kebenaran, tanpa mau bersusah payah untuk menjadi saksi atas kebenaran itu sendiri. Mas Bikontole berputar dengan pikirannya sendiri. Namun akhirnya Mas Bikontole mampu menarik benang terang dari semua pemahaman baik agama maupun kaum spiritualis. Teologi Islam mengakui adanya fenomena bahwa setiap diri diciptakan berpasangan. Saya akan berbicara dari sini. Maka dalam setiap kelahiran manusia selalu saja ada dua pasangan bayi yang dilahirkannya. Manusia akan melahirkan bayi sebagaimana bayi manusia biasa dan di sisi lainnya adalah pasangannya yaitu bayi gaib. Bayi gaib ini diberikan tanda kutip terlebih dahulu. Dari golongan apakah bayi ini termasuk golongan jinkah atau lainnya? Baik, nanti kita ulas tersendiri. Maka pemahaman antara Islam dan kejawen tidak bertentangan. Kedua bayi ini benar-benar kembali identik. Seperti pasangan siang dan malam, panas dan dingin, positif dan negatif. Keduanya saling mengisi dan juga saling tarik-menarik. Mereka besar berbarengan layaknya bayi-bayi biasa. Apa yang dimakan saudaranya dimakan pula oleh saudara lainnya. Apa yang disuka saudaranya disuka pula oleh saudara lainnya. Mereka dalam tubuh yang satu, namun hakikatnya dua jiwa. Mereka berdua begitu seterusnya, mereka belajar ilmu bersama, mereka mengolah batin bersama, mereka menikah bersama. Jika saudara kembarnya yang manusia belajar kesaktian, maka dia pun belajar juga. Sehingga mereka memiliki ilmu yang sama. Pendek kata, apapun yang dilakukan manusia, maka dia pun mampu melakukannya. Mereka menyerap apapun yang dipelajari saudaranya. Masalah muncul ketika memasuki pemahaman spiritual mengenai hakikat ketuhanan. Ketika raga mati, maka kedua saudara ini akan berpisah. Jika amal kebaikan mereka sedikit dan jiwa tidak mampu tenang saat kematiannya, jiwa manusianya akan menuju kepada pengadilan azab kubur. Sementara jiwa saudaranya ini akan reinkarnasi. Inilah hukuman bagi orang yang berdosa di dunia. Namun jika sebaliknya, jika saat meninggal jiwa mampu tenang, jika amal kebaikannya bagus, tingkat spiritualnya tinggi, maka jiwa manusianya akan seperti ditidurkan saja dan akan dibangunkan saat hari pembalasan nanti.
Sementara saudaranya yang satunya lagi akan menuju ke kahyangan tempat tinggal mereka di dunia. Biasanya tempat-tempat mereka di puncak-puncak gunung yang indah. Kadang mereka sering kangen melihat anak keturunannya yang ada di dunia. Jika manusia amalnya jelek, maka saudara kembarnya ini harus menanggung karma. Dia harus mengalami penyucian jiwa lagi di kehidupan berikutnya. Dengan raga barunya, dia yang akan mengalami reinkarnasi. Dan akan terus begitu sampai dia berhasil moksa, atau pulang menuju ke kahyangan. Tak jarang akibat jiwa rendahnya, bahkan saking rendahnya, mereka harus menjalani reinkarnasi di batu, pohon, pada binatang, dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan saat kematian mereka itulah yang akan memberikan perbedaan besar. Objek berpikir mereka kemana kita roh mereka ditarik. Jika objek berpikir ke binatang maka mereka akan reinkarnasi menjadi binatang. Sungguh keadaan saudaranya ini mengenaskan sekali. Dia harus berjuang sendiri untuk terbebas dari siklus karmanya. Sementara jiwa manusianya harus menghadapi alam kubur. Kedua saudara ini sama-sama menempuh jalannya masing-masing setelah meninggal. Namun tanggung jawab terbesar adalah pada jiwa manusia. Sebab jika saudara kembarnya ini nantinya merajalela kembali setelah reinkarnasi, jiwa manusianya tetap akan memikul beban dosanya. Hal ini disiaratkan oleh surah Yasin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz, Quran Surat Yasin, 12, Al-Quran selalu up to date. Pernyataannya akan berlaku untuk waktu dahulu, waktu sekarang ini, ataupun waktu kejadian nanti baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum ini tetap tidak akan berubah. Maka dengan pemahaman ini, kita akan mampu memaknai bahwa ada entitas manusia yang dihidupkan kembali setelah mati, reinkarnasi. Masalahnya entitas yang mana? Karena ayat tersebut menggunakan satu kata ganti saja, yaitu orang-orang. Nah, dari rangkaian pemahaman yang ada, menjadi jelas sekarang siapakah yang reinkarnasi dari dua saudara tersebut. Dari pemahaman Mas Dikontole, ayat ini menerangkan bahwa jiwa satunya akan terus dihidupkan, menjalani reinkarnasi. Menjalani karma atas perbuatan sewaktu di dunia. Sementara jiwa yang manusianya lah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas bekas-bekas yang nanti ditinggalkan oleh saudara gaibnya ini. Semua perbuatan dua saudara ini akan dicatat di dalam kitab yang nyata. Maka dengan memaknai seperti ini, nampak tidak ada kerancuan dalam pemahaman di agama satu dan yang lainnya. Wallahualam, dan berdasarkan uraian ini, sudah dapat kita tarik kepada masa sekarang. Bahwasanya orang-orang masa lalu adalah merupakan entitas kembar leluhur. Bukan hakikat sejati dari leluhur manusia tersebut. Mereka adalah jiwa kembar pasangan gaib leluhur yang harus menjalani karma. Untuk menyelesaikan siklus karma palanya. Maka karenanya mereka reinkarnasi. Mereka semua harus melakukan amal kebaikan. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Maka bagi manusia yang dititisi oleh orang masa lalu, mempunyai kewajiban cukup berat, selain untuk dirinya sendiri, dia juga harus membantu mereka, mengajarkan kebaikan, agar mereka semua bisa kembali ke kahyangan. Tidak kembali kepada siklus karmanya. Sungguh kasihan sekali leluhur-leluhur mereka itu. Maka dalam setiap kedatangan mereka, sering membawa kesedihan yang luar biasa hebatnya. Selalu kesedihan yang luar biasa. Maka dapat dimengerti kenapa orang-orang masa lalu sangat berkepentingan atas keselamatan anak cucunya ini. Sebab mereka membutuhkan raga mereka untuk menjalani takdir mereka, dalam siklus karma palanya. Suatu hubungan yang bersimbiosis mutualisme.
Manusia yang dititisi akan memiliki kemampuan sebagaimana leluhur mereka itu. Jika mampu dioptimalkan maka akan sangat banyak manfaatnya bagi diri manusia itu. Di sisi sebaliknya maka manusia itu juga harus mampu menyucikan dirinya. Menjaga seluruh amal perbuatannya, sehingga orang-orang masa lalu mampu melakukan amal kebaikan juga. Dengan demikian mereka akan berhenti berreinkarnasi. Nah, kita sudah berada di akhir dari video. Benarkah mereka termasuk golongan jin? Termasuk di manakah orang-orang masa lalu itu? Mas Dikontole tidak berani berspekulasi. Dunia gaib penuh misteri. Yang jelas mereka bukanlah dari golongan jin seperti yang kita kenal. Dan mereka juga bukan dari golongan manusia sejati. Al-Quran hanya menyebutkan namanya Qorin. Suatu ras di antara jin dan manusia, yang mampu memasuki alam jin dan manusia sama mudahnya. Qorin menjadi jahat atau baik tergantung kepada didikan manusia yang menjadi saudara kembarnya. Mas Dikontole menandaskan bahwa ini pun dalam dimensi keyakinannya saja. Maka tidak perlu diperdebatkan siapa jati diri mereka, Qorin yang sudah lulus menjalani reinkarnasi menjadi manusia setengah dewa. Yang kadang mereka masih mau diundang dan menampakkan dirinya pada anak keturunannya. Mereka bertempat di kahyangan, masih di dunia. Di atas puncak-puncak gunung yang tak terjaga. Di Kalimantan salah satunya. Mereka akan turut membantu manusia, dalam keadaan tertentu. Nah, merekalah yang akan turun, ikut membantu Sang Sabdo Palon, Raja Danyang Gunung Senusantara. Maka akibatnya alam akan bergolak, mencari keseimbangan baru. Bumi akan mengalami penyucian, maka tidak akan lama lagi akan banyak air tergenang di mana-mana, banjir, dalam tahun 2012 ini. Bumi akan berguncang di beberapa tempat, dan gunung-gunung menunjukkan sikap tak bersahabat lagi dengan manusia. Itulah wangsit yang diterima Mas Dikontole dari leluhurnya. Wallahualam, salam rahayu.